Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini disebutkan bagaimana beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berakidah di dalam banyak hal, bagaimana beliau memiliki akidah, termasuk yang sudah kita bahas, untuk menjadi muslim itu harus bagaimana. Maka tegas beliau nyatakan untuk menjadi muslim adalah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini berbeda dengan orang-orang ahli kalam ketika itu yang mengatakan untuk disebut muslim harus dengan an-nadhar, memikirkan tentang hakikat alam semesta sampai pada kesimpulan penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau belum melakukan nadhar, belum muslim. Sehingga terlalu banyak orang yang dikafirkan oleh ahli kalam. Nah, Imam Asy-Syafi'i hidup di saat banyak sekali orang-orang ahli kalam. Ini diantaranya. Kemudian sekarang kita akan bacakan halaman 90, sebab munculnya kesyirikan. Bagaimana beliau menjelaskan tentang sebab munculnya kesyirikan, di mana kesyirikan adalah dosa terbesar dan dosa tertinggi yang Al-Quran dan hadis banyak sekali mengingatkan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, untuk jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Nah, di sini halaman 90 kita akan bacakan penjelasan Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i pula tentang bab ini. Kita bacakan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan sebab munculnya kesyirikan pada pendahuluan kitab Ar-Risalah saat menyebutkan ragam golongan orang kafir pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagi mereka menjadi dua golongan. Pertama, golongan ahli kitab yang mengganti hukum. Yang kedua, golongan pembuat bid'ah yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, yaitu mereka yang mendirikan arca dari batu, kayu, dan patung-patung yang dianggap baik, lalu menamainya dengan nama-nama yang dibuat-buat dan berdoa kepadanya sebagai Tuhan yang disembah. Di dalam pendahuluan kitab Ar-Risalah, salah satu kitab Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan orang-orang kafir pada zaman Nabi. Orang-orang kafir pada zaman Nabi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah orang-orang ahli kitab yang membuat hukum-hukum selain hukum Allah. Mereka kafir. Yang kedua adalah orang-orang yang membuat bid'ah yang tidak pernah ada petunjuknya dari Nabi dan mereka bikin-bikin, yang tidak ada pernah petunjuknya dari Allah Azza wa Jalla dan mereka bikin-bikin, membuat arca, patung-patung, berhala-berhala, kemudian mereka berdoa kepadanya
dijadikan sesembahan. Jadi ini pada zaman Nabi, kata Imam Syafi'i, kekufuran ada dua macam ini. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Syafi'i berkata ketika menyebut jawaban sebagian penyembah selain Allah dari golongan ini, Allah telah menceritakan mereka dalam firman-Nya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a. Ini surat Nuh, artinya jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad dan Suwa'. Sebenarnya lengkapnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra. Ini dinukil oleh Imam Syafi'i bahwasanya pembikinan berhala-berhala, pembikinan patung-patung, arca-arca yang kemudian disembah, dijadikan tempat mereka berdoa, ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu sejak zaman Nabi Nuh. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika melihat pada zaman Nabi terjadi penyembahan terhadap berhala patung-patung, yaitu jenis kekufuran yang kedua. Selain ahli kitab yang mengganti-ganti hukum, hal ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu zaman Nabi Nuh. Kita lanjutkan paragraf yang di bawahnya. Meskipun ayat itu berisi perkataan kaum Nabi Nuh alaihissalam, namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencantumkannya pada pembahasan orang-orang musyrik pada masa Nabi kita diutus. Hal itu karena beliau menyebutkan perkataan satu golongan orang-orang musyrik, baik mutaqaddimin terdahulu maupun mutaakhirin yang datang kemudian. Beliau tidak ingin ada anggapan bahwa perkataan tersebut hanya diucapkan di zaman Nabi kita saja. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam paragraf ini, Imam Syafi'i menjelaskan kesyirikan pada zaman Nabi SAW. Tetapi yang dinukil tentang keadaan umatnya Nabi Nuh, apa yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i? Yang dikehendaki oleh beliau adalah jangan dikira bahwasanya penyembahan berhala, patung-patung, arca-arca itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan nanti dijelaskan oleh para ulama yang merupakan mazhab Syafi'i untuk kesyirikan setelah zaman Nabi, maksudnya zaman Nabi masih hidup, zaman setelahnya sampai sekarang, ya tidak lain tidak lepas dari hal yang sama, yaitu bermula dari pengkultusan kepada sesepuh, kepada ulama, kepada ahli ibadah. Pada zaman Nabi Nuh ada 5 orang soleh, ahli ibadah, ulama, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra, yang kemudian dikultuskan, yang akhirnya disembah. Jadi ini yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i, yang nanti dijelaskan oleh para ulama-ulama madhabnya, ulama-ulama madhab Syafi'i. Kita lanjutkan. Banyak ulama Syafi'iyah yang menjelaskan sebab munculnya kesyirikan saat membawakan ayat 23 dari surat Nuh yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nah ini yang tadi kita sampaikan. Ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama madhab Syafi'i, ketika menjelaskan sebab-sebab munculnya kesyirikan, tidak lain adalah sama sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, pengkultusan, yaitu pengkultusan kepada orang-orang soleh, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra. Maka zaman-zaman yang berikutnya juga kurang lebihnya demikian sama.
hal ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Sekarang akan disebutkan beberapa ulama, di antaranya Al-Baghawi, paragraf yang di bawahnya halaman 92. Di antaranya Al-Baghawi rahimahullah. Dia menyebutkan beberapa athar yang diriwayatkan dari salaf, kaum terdahulu yang soleh, tentang kaum Nabi Nuh yang mengkultuskan orang-orang soleh hingga menyebabkan orang-orang yang datang setelahnya menyembah orang-orang soleh tersebut. Kemudian Al-Baghawi berkata, penyembahan berhala bermula dari sana, yaitu pengkultusan orang-orang soleh. Jadi Imam Al-Baghawi menjelaskan persis sebagaimana yang dijelaskan oleh gurunya, itu Imam Syafi'i. Artinya Imam Al-Baghawi, ulama Asy-Syafi'iyah, menjelaskan sama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Jadi kesyirikan itu terjadi bermula dari pengkultusan, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Imam Al-Baghawi adalah ulama yang hidup sekitar tahun 400-an Hijriah. Sekarang 1446, jadi kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya menyembah orang-orang soleh adalah awal mula terjadinya kesyirikan. Ini awal mula terjadinya kesyirikan. Kita mengetahui pada zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai 10 abad yang berikutnya tidak ada kesyirikan di muka bumi. Nabi Adam sampai 10 abad yang berikutnya, berarti sekitar 1000 tahun, nggak ada kesyirikan. Nggak ada kesyirikan. Kalau kemungkaran selain kesyirikan ada. Di antaranya 2 putranya Adam alaihissalam terjadi pembunuhan, tapi untuk kesyirikan belum ada, tidak pernah ada. Ketika mulai muncul kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diutus ketika mulai muncul kesyirikan. Nah, mulai munculnya kesyirikan di muka bumi bermula dari apa? Bermula dari pengkultusan orang-orang soleh. Ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Di Makkah ketika itu, di saat manusia mengenal tauhid, peribadahan dengan agama Nabi Ibrahim, maka ada orang yang memperkenalkan kesyirikan, yaitu Huyai, yang kemudian orang-orang terbawa, akhirnya mulai ada berhala. Dan kalau diperhatikan, siapa siapa Lata, siapa Uzza, ya tidak lain adalah orang-orang soleh yang dikultuskan. Ini di Jazirah Arab. Kita lanjutkan. Hal senada juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Semua kita mengetahui Imam Ibnu Hajar, ulama yang hidup tahun 700-an Hijriah, yang menulis kitab Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar tentang kaum Nabi Nuh, hal senada juga dikatakan Ibnu Hajar tentang kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang soleh. Beliau menetapkan bahwa ghulu, melampaui batas dalam mengagungkan kubur para nabi, yang terjadi setelah itu adalah sebab utama penyembahan kepada para nabi. Sama ulama Asy-Syafi'i yang lainnya, Ibnu Hajar menjelaskan dengan penjelasan yang sama.
Penyebab kesyirikan adalah ghulu kepada orang-orang soleh, ghulu kepada para nabi, di mana kuburannya diagung-agungkan, akhirnya disembah. Nah, dari sini kan kita mengetahui kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kuburannya diperlihatkan di tengah-tengah manusia. Disebabkan alasan ini, khawatir disembah. Di samping memang setiap Nabi dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di dalam biliknya Aisyah, maka dimakamkan di situ. Jadi tidak diperlihatkan di tengah-tengah khalayak karena takut orang bolak-balik kemudian menyembahnya. Kita lanjutkan. Imam As-Suyuti menerangkan sebab penyembahan terhadap Lata adalah saat kuburnya diagungkan dan dijadikan tempat berkerumun berlama-lama, diitikafi, sehingga menyebabkan banyak umat terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kalau ini terjadi di sekitar Makkah dan sekitarnya, kesyirikan bermula dari pengagungan kepada kuburannya Lata. Lata itu siapa? Lata itu siapa? Lata adalah orang soleh. Lata orang soleh yang sangat memuliakan para jamaah haji. Jamaah haji datang, dia berbuat kedermawanan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman. Jadi membantu urusan jamaah haji. Itu Lata yang kemudian ketika meninggal dunia, orang-orang pada kehilangan, maka pada datang ke kuburannya. Awalnya nggak ada masalah, awalnya mengenang ini orang soleh, orang baik sekali, berkhidmah kepada para jamaah haji, suka bagi-bagi makanan, minuman, memudahkan urusan. Ini orang-orang soleh. Mengenang, awalnya mengenang kebaikannya, kesolehannya. Tapi lama-lama dijadikan patung, akhirnya disembah. Ibnu Katsir juga mengatakan, Ibnu Katsir yang nulis kitab Ibnu Katsir At-Tafsir Al-Azim, beliau ulama yang lahir tahun 701 dan berguru kepada Ibnu Taimiyah sebagaimana Imam Ibnul Qayyim. Ibnu Katsir mengatakan, aslu ibadatil asnam minal mughalati fil kubur wa ashabiha. Awal terjadinya penyembahan berhala adalah hulu kepada kuburannya orang-orang saleh. Kemudian saat Abu Syamah, nah sekarang Abu Syamah, jadi dinukilkan banyak ulama-ulama. Sesungguhnya yang disampaikan sama, tetapi dinukilkan semuanya untuk memperkuat. Inilah pemahaman Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama yang berikutnya. Nah, sekarang Abu Syamah. Siapa Abu Syamah? Abu Syamah ulama yang hidup tahun 600-an Hijriah. Abu Syamah adalah ulama yang hidup sekitar tahun 600-an Hijriah. Tepatnya lahir tahun 599, wafatnya 665. Jadi sudah sekitar 800 tahun yang lalu. Saat Abu Syamah menyebutkan sikap hulu sebagian kalangan terhadap para syekh kesesatan, beliau berkata, melalui tarekat-tarekat seperti inilah awal mula munculnya fenomena kekafiran berupa penyembahan berhala dan selainnya. Jadi yang disebutkan adalah torekot. Kan banyak torekot. Kata Abu Syamah, ya dari situlah bermula penyembahan kepada orang
bermula terjadinya kesyirikan. Coba kalau pengen mengetahui bagaimana ritual torekoh, banyak postingan-postingan di YouTube betapa hulunya mereka kepada mursyid istilahnya. Bagi guru bagi mereka istilahnya mursyid atau yang lainnya disikapi sangat hulu sekali. Misalnya gurunya duduk di tempat yang tinggi, dan muridnya lewat menciumi kakinya, atau murid-muridnya lewat membawa botol berisi air, udah disentuh satu. Mereka menganggap ini sentuhan guru berkah. Barangkali mereka awalnya memiliki keyakinan dia nggak salah dari sisi berkah dari Allah, tapi melalui sentuhan guru ya tetap salah juga, karena tidak ada bekas apapun yang berkah kecuali bekas Nabi. Tetapi masih lumayan dari sisi keberkahan dari Allah melalui sentuhan tangan guru, meskipun tetap salah. Tetapi yang berikutnya kemudian guru itulah segala-galanya. Sampai kemudian bukan sekedar jalan di depan mencium kakinya, tapi kemudian juga menunjukkan sujud di hadapan gurunya. Gurunya tempatnya duduknya tinggi, kemudian murid-muridnya ngesot-ngesot sambil sujud, ngesot-ngesot, kemudian sampai di tempat singgasananya guru, sujud di situ. Waliyadzubillah. Jadi ini yang disebutkan oleh Abu Syamah, ulama yang hidup sekitar tahun 600-an. Nah, itulah sebabnya kesyirikan. Jadi wulu sebagaimana dalam torekot. Kalau torekoh kita, torekotnya kita gimana? Kan kata mereka, untuk sampai kepada Allah harus ada jalan yang kita tempuh. Torikoh artinya jalan. Untuk sampai kepada Allah harus ada jalan yang kita tempuh. Masa nggak ada torikohnya? Kalau dibilangin begitu bagaimana? Masa nggak ada torikohnya? Gimana sampai kepada Allah kalau nggak ada torikohnya? Harus ada torikoh, melalui torikoh apa. Makanya bermunculan torikoh sangat banyak sekali. Dan kalau kita torikohnya torikoh apa? Torikoh Nabi. Torikoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas. Nabi mengajarkan bagaimana peribadahan kepada Allah. Torikoh Nabi. Ada apa kemudian membikin sebagaimana torikoh yang sangat ada, yang sangat banyak, yang menjamur. Ada torikoh ini dan seterusnya. Pernah terjadi seminar torikoh sedunia internasional. Belum lama. Torikoh seminar internasional torikoh sedunia. Kalau nggak salah di sekitar bagian negara Soviet atau apa gitu, Rusia. Di antara keputusannya menyatakan apa ya kata-katanya ya, menyatakan bahwasanya yang jelas Saudi tidak dimasukkan dan tidak diundang karena Wahabi. Tapi kemudian mereka meminta maaf kepada Saudi. Jadi berarti akidahnya berubah. Itu belum lama kok. Kita lanjutkan. Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi kita semuanya tahu karena kitabnya kita kaji terus. Kitab apa diantaranya? Kitab apa? Setiap hari kita baca Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullah yang hidup sekitar tahun 600-an Hijriah menukil dari para ulama bahwa alasan Nabi melarang kubur beliau dan kubur selainnya dijadikan masjid karena khawatir muncul sikap berlebihan dalam mengagungkannya dan dikhawatirkan timbul fitnah
yang kerap kali menghantarkan pada kekufuran sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Ini penjelasan Imam Nawawi. Apa sebabnya Nabi melarang kuburan-kuburan dijadikan masjid? Apa sih maksudnya kuburan dijadikan masjid? Kan sabda beliau, janganlah kalian menjadikan al-kubur masajid. Oh, kama qala Nabi. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Maksudnya apa? Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada dua macam maksudnya. Yang pertama, itu kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini ada kuburan, kemudian dibangunkan masjid. Bisa saja kuburannya di tengah-tengah karena telah dijadikan masjid. Atau yang kedua, tidak dibangunkan dalam rupa masjid, terus dijadikan tempat ibadah. Karena pengertian masjid adalah ibadah. Pengertian masjid adalah ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid, maksudnya dan sesungguhnya peribadahan itu milik Allah. Maka janganlah menyeru Allah bersama dengan siapapun yang dibarengkannya. Ya Allah saja, gak boleh ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya siapa, gak boleh. Karena peribadahan itu milik Allah, maka jangan menyeru Allah dibarengkan dengan siapapun. Nah, jadi masjid artinya ibadah. Maka sabda Nabi yang berbunyi, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya dua ini. Yang pertama, kuburan dijadikan masjid, situ dibangun masjid, atau tidak dibangun masjid tetapi dijadikan tempat ibadah. Nah, Imam Nawawi menjelaskan kenapa dilarang. Kenapa dilarang? Sehingga kita berhati-hati sekali. Kalau pergi kemana-mana mau sholat, ya ada kuburannya, kita gak jadi sholat di situ. Pernah kita berjalanan dari Bogor mau ke Jakarta. Dari Bogor mau ke Jakarta, mau sholat duhur atau asar, saya lupa. Kalau nggak duhur, asar. Rombongan berapa mobil? 3 mobil atau 4. Dapat masjid. Begitu kita turun, ya ada kuburannya, nggak jadi naik lagi. Terus dapat masjid lagi, sebagian aja turun dilihat ada kuburannya apa enggak. Ada. Nggak jadi naik lagi. Sampai 5 masjid. Baru dapat masjid yang gak ada kuburannya. Ya, sebenarnya mungkin banyak ya masjid-masjid yang gak ada kuburannya, sebenarnya banyak. Tetapi pas yang kita turun itu ada kuburan dan ada kuburannya. Makanya kalau pas belum jauh dari Bogor, daerah apa namanya, ada masjid namanya At-Ta'awun itu yang tinggi, yang bagus, kita senang sekali karena nggak ada kuburan. Selebihnya banyak kuburan-kuburan di masjid-masjid. Kenapa kita nggak mau? Karena dilarang Nabi. Nah, sekarang Imam Nawawi menjelaskan kenapa Nabi melarang. Karena disitulah bermulanya terjadi kesyirikan. Kuburannya orang soleh dijadikan masjid, kuburannya orang soleh dijadikan tempat ibadah. Itu awal terjadinya kesyirikan. Maka kasih sayang Nabi, perkara yang telah menyebabkan awal terjadi kesyirikan dihindari jauh-jauh. Nabi antisipasi pintu yang menghantarkan kepada awal terjadi kesyirikan ditutup rapat-rapat. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, loh, saya paham kesyirikan, nggak mungkin saya sholat di kuburan kemudian saya menjadi musyrik. Cuma saya mau sholat saja di situ, nggak boleh, tetap nggak boleh, nggak boleh. Jadi ini kasih sayang Nabi kepada umatnya, di mana perkara itulah yang menjadikan awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Makanya kalau misalnya kita jalan-jalan pas di Ampel gitu kan, ya kita sholat di masjid yang gak ada kuburannya. Kan misalnya kadang pengen beli korma apa di sana, udah datang waktu sholat, ya tidak di masjid yang ada kuburannya.
Di masjid yang lainnya ada di gang-gang yang nggak ada kuburannya. Nah, kita lanjut. Karena itu Ar-Razi hidup tahun 800-an Hijriah menjelaskan tujuan orang-orang musyrik dari sesembahannya. Dia terangkan bahwa mereka meletakkan patung-patung dan berhala-berhala berbentuk para nabi dan pembesar mereka dengan anggapan saat mereka sibuk menyembah berhala-berhala itu, maka para pembesar itu akan memberikan syafaat kepada mereka. Ini sudah fase yang berikutnya. Awalnya kan mengkultuskan. Kemudian setelah itu benar-benar dibikinkan patung-patung. Patung dalam rupa nabi siapa? Patung dalam rupa orang soleh siapa? Kemudian disembah-sembah, diibadahi. Kata Imam Ar-Razi, mereka punya anggapan ini bermanfaat. Ini bermanfaat. Yang kemudian pada orang-orang Quraisy yang Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka punya pemahamannya seperti itu. Ini patung-patung, berhala-berhala disembah, diibadahi, itu bermanfaat. Sehingga mereka itikaf mengitari patung-patung, menyembelih, kemudian darahnya disembahkan untuk patung-patung ini dioles-oleskan, dan dengan cara-cara yang lainnya. Ada yang patungnya ya semacam-macam begitu, itu mereka meyakini bermanfaat. Ini kata Ar-Razi. Kita lanjutkan. Bermanfaatnya bagaimana? Memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Memberikan syafaat bagaimana? Nanti akan kita bacakan pada halaman yang berikutnya. Memberikan syafaatnya begini. Kita ini tidak mungkin langsung beribadah kepada Allah. Kita orang-orang kotor. Maka kita butuh orang-orang bersih, orang-orang dekat kepada Allah, sehingga disembahnya dulu, dan itu bermanfaat sebagai perantara kepada Allah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kalau mereka ditanya, siapa yang cipta alam semesta? Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Tidak ada pertanyaan tentang penciptaan, pemeliharaan, penghancuran. Pasti dijawab Allah. Pasti dijawab Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Kalau dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Siapa Tuhannya langit dan arsy yang besar? Mereka pasti menjawab Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaihi. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapa yang di tangannya terhadap kekuasaan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menghindar dari adabnya ketika dia mengadab. Mereka pasti menjawab Allah. Tetapi di dalam kenyataannya menyembah patung-patung, berhala-berhala. Gimana? Ini yang disebutkan oleh Ar-Razi. Mereka memandang itu manfaat karena menjadi syafaat di sisi Allah. Mereka orang-orang kotor. Gak mungkin langsung sampai kepada Allah kecuali melalui perantara orang-orang sucinya, orang-orang bersihnya, para nabi dan yang lainnya. Jadi yang disembah para nabi, yang dirupakan dalam bentuk berhala patung-patung, iya, yang maksudnya menyembah Allah. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Karena beribadah kepada Allah harus langsung, tidak melalui perantara-perantara. Ya, tetapi keyakinan yang syirik ini muncul bermula dari pengkultusan.
Masih halaman 93 kita bacakan. Kemudian dia, itu Ar-Razi, menyebutkan kondisi serupa di masa orang-orang yang datang belakangan. Dia berkata, wa nadhiruhu fi hadha zaman ishtighalu kathirin minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum 'indallah. Serupa dengan hal tersebut di zaman ini adalah perilaku sebagian besar orang yang mengagungkan kubur para pembesar dengan keyakinan jika kubur mereka diagungkan maka para penghuni kubur itu akan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Manfaat sebagai syafaat di sisi Allah. Akhirnya kuburan diagung-agungkan. Coba kita lihat di negara kita banyak apa tidak? Banyak. Kira-kira yang melakukan apakah orang-orang yang semangat di dalam dakwah sunnah atau siapa? Yang melakukan ya mereka-mereka. Yang kita sebutkan tadi adanya pengkultusan, foto gurunya diagung-agungkan, kemudian kuburnya dikijing, dihias-hias, malah lebih megah daripada hiasannya pengantin, lebih wangi daripada kamarnya pengantin barangkali. Megah sekali. Orang khataman Al-Quran di situ, sholat di situ, mereka merasa manfaat. Ini orang soleh, dekat di sisi Allah, maka mengagungkannya bermanfaat. Sesungguhnya itu kesyirikan. Dan negara mana yang kuburannya sedemikian diagung-agungkan? Iran. Di sanalah pusatnya Syiah. Dan kalau diperhatikan, mereka ini dengan Syiah ya banyak kesamaannya. Sehingga memang tokoh mereka mengatakan, kami mirip dengan Syiah. Kami mirip dengan Syiah. Bedanya kami gak ada imamah. Selebihnya sama. Kami gak ada imamah. Berarti selebihnya sama. Dan itu yang mengatakan tokohnya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga pengagungan kepada imam-imam yang terjadi pada mereka, nah yang terjadi pada Syiah, yang terjadi pada Syiah, pengagungan kepada imam-imam, pengkultusan kepada imam-imam, sampai ketika imamnya masih hidup, kotorannya itu berkah, sehingga kotorannya rebutan, kayak orang Hindu rebutan kotoran sapi. Nah di sini bukan imam-imam, tapi juga guru-gurunya itu yang dikultuskan. Ya bedanya itu. Kita lanjut. Abu Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahwa semua penyembah berhala meyakini bahwa ibadah mereka kepada berhala sama dengan ibadah kepada Allah dan upaya mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini ditegaskan lagi oleh ulama yang bernama Abu Zakaria Al-Ansari. Jadi mereka menyembah berhala, ya sesungguhnya menyembah Allah. Ya sesungguhnya menyembah Allah, maka perlu ini, penting ini untuk disembah-sembah, untuk diibadahi, sehingga bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi diibadahi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya perkataan sebagian dari mereka, kami tidak punya kemampuan, ini pemikiran semacam ini. Kami tidak punya kemampuan beribadah kepada Allah tanpa perantara kepadanya.
karena keagungannya. Oleh karena itu kami menyembah perantara itu agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gak mungkin kami beribadah kepada Allah langsung. Allah sangat agung. Kami gak mampu langsung sampai kepadanya, maka butuh perantara-perantara. Makanya kami menyembah perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan gak pernah ada petunjuk dari Allah untuk menyembah beribadah kepada Allah melalui perantara, gak pernah ada. Nah inilah kemudian muncul, dari mana munculnya? Ya bermula dari pengkultusan itu. Kita lanjut. Sebagian dari mereka juga mengatakan, malaikat memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kami buat patung berbentuk malaikat agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada yang membuat patung yang mereka menganggap malaikat itu rupanya seperti ini, dibikinan patung dan disembah. Kenapa? Soalnya ini malaikat sangat dekat kepada Allah, maka kami membikinkannya patung, kami menyembahnya biar kami lebih dekat lagi kepada Allah. Kita lanjut. At-Taftazani Al-Hafidh rahimahullah juga menukil dari para ulama Syafi'iyah, lainnya bahwa para penyembah berhala yang menjadikan sesembahannya dalam bentuk patung nabi, orang zuhud, malaikat atau binatang dan diagungkan oleh mereka atas dasar ibadah, tujuannya sebagai perantara menuju Tuhan yang sebenarnya. Jadi diibadahi, disembah sebagai perantara menuju Tuhan yang sebenarnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, sembah Allah saja, sembah Allah saja. Toh kalian mengakui Tuhan adalah Allah, maka sembah Allah saja. Apa jawaban orang-orang kafir Quraisy? Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kan jawaban mereka begitu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ini orang mau menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan saja? Aneh ini aneh. Jadi Nabi dipandang aneh, jeleneh, karena selama ini menyembah banyak Tuhan, kok disuruh nyembah satu saja? Ya karena sesungguhnya Tuhan hanya satu, Allah. Mereka tidak mau Tuhan banyak. Allah itu yang utama. Berhala-berhala ini disembah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sesungguhnya ya menyembah Allah melalui perantara-perantara Tuhan yang banyak yang disembah untuk sampai kepada penyembahan Allah. Jadi Nabi diutus di tengah-tengah orang yang memiliki pemahaman semacam itu. Gak bisa langsung sampai kepada Allah kecuali dengan didekatkan melalui perantara-perantara. Kira-kira yang terjadi di sekitar kita sama apa enggak? Kenapa enggak nyaman langsung ya Allah innaka antal arhamur rahimin, ya Allah innaka antar razzaqul quwwatil matin, Allahumma innaka antal hayyul qayyum, langsung kepada Allah sebagaimana Nabi ajarkan. Kenapa tidak nyaman? Tetapi wah enggak mantap kalau enggak menyebut orang soleh fulan sehingga kemudian semangat sekali mendatangi kuburannya di beberapa kota dengan tur yang disebut tur religi, di sana nangis-nangis. Kenapa? Sama enggak kira-kira dengan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama, bedanya objeknya. Kalau pada zaman Nabi berhala-berhala, patung-patung yang itu representasi dari orang-orang soleh, representasi dari malaikat. Lah ini bukan patung-patung, tapi langsung orang yang di makam. Kan sesungguhnya secara logika sama, atau secara keyakinan sama. Bedanya objeknya. Kalau dulu patung ini orang soleh yang di kuburan, tapi ya mereka tetap syubhatnya besar. Kalau ditanya, loh kok nggak langsung kepada Allah, kok pakai perantara?
dengan orang-orang soleh di kuburan? Apa bedanya pada zaman Nabi? Mereka melalui patung-patung. Jangan samakan, itu patung-patung. Ini bukan patung, ini orang soleh. Ini mereka membantahnya begitu. Jangan disamakan. Yang Nabi hadapi itu orang-orang di hadapan patung-patung. Kami nggak di hadapan patung-patung. Kami menyuruh orang-orang soleh yang mana mereka di alam barzah hidup. Kemudian membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran bahwasanya mereka hidup di alam barzah. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata mereka ahya, di sisi Allah itu ahya, hidup. Yurzaqun, mendapatkan rizki, saking dekatnya kepada Allah. Maka kami perlu dekat kepada Allah melalui perantara mereka. Jadi mereka dikatakan syirik tidak mau. Karena ini adalah perantara. Ya sama aja dengan pada zaman Nabi. Bedanya Anda perantaranya dengan orang soleh di kuburan, mereka perantaranya dengan berhala-berhala. Tetap gak mau. Itu berhala, ini orang soleh, jangan disamakan. Padahal ya sama saja. Karena Allah tidak pernah memberikan petunjuk peribadahan kepadanya melalui perantara-perantara. Tidak pernah. Yang Allah perintahkan adalah beribadah langsung kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Jangan menyeru Allah dibarengkan dengan menyeru siapapun bersamanya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyeru Allah bersama dengan siapapun yang dibarengkan dengannya. Ya Allah, ya Rasulullah, nggak boleh. Ya Allah, ya siapa, nggak boleh. Hanya ya Allah. Hanya ya Allah. Jadi kalau saya gambarkan itu begini. Untuk memudahkan pemahaman, kadang-kadang kita mencari sesuatu yang memudahkan. Nah, kita dengan Allah beribadah. Ibadah itu kita gambarkan garis. Ibadah itu kita umpamakan garis. Maka hanya antara hamba dengan Allah langsung. Gak boleh membuat titik-titik roda pada garis-garis itu. Jadi kita hamba beribadah kepada Allah, ibadah kita gambarkan dengan garis, maka harus langsung hamba dengan Allah. Gak boleh membuat titik-titik roda pada garis-garis itu. Itu namanya syirik. Karena gak ada perantara-perantara. Allah tidak pernah punya duta-duta yang dia tunjuk di dalam para hamba beribadah kepadanya, nggak pernah ada. Tapi kalau kemudian muncul yang terjadi semacam itu, bermula dari pengkultusan. Oleh karena itu Nabi itu sangat mengantisipasi ketika ada para sahabat yang mau mengkultuskannya. Nabi tidak mau. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdu wa rasul. Jangan kalian bersikap berlebih-lebihan kepadaku. Jangan kalian bersikap berlebih-lebihan kepadaku. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada orang yang paling kami cintai melebihi cinta kami kepada Rasulullah. Tetapi tidak ada satupun dari kami, maksudnya para sahabat, ketika Rasulullah datang kami berdiri sebagai bentuk pemuliaan pengagungan. Enggak ada. Karena kami tahu Rasulullah benci disikapi dengan demikian. Berdiri pemuliaan pengagungan. Enggak ada di antara kami melakukannya. Tapi bukan berarti ada tamu datang kita berdiri menyambut, bukan berarti nggak boleh. Itu bukan berdiri pengagungan, tapi berdiri penyambutan. Nggak apa-apa. Sebagaimana ketika Ka'ab bin Malik sudah selesai boikotnya, 50 hari diboikot. Kemudian datang ke masjid, orang berdiri menyambut. Itu berdiri penyambutan. Yang dimaksud berdiri pemuliaan pengagungan. Kata Anas bin Malik, kami nggak melakukan karena kami tahu Nabi tidak suka disikapi demikian. Itu bentuk ulu. Sampai kemudian ketika sahabat baru
pulang dari Persia atau dari Romawi, kemudian di hadapan Nabi sujud, Nabi mengatakan, apa ini? Ya Rasulullah, kami melihat pembesar-pembesar di sana disikapi dengan sujud. Saya melihat engkau lebih utama. Nabi mengatakan, jangan, tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Meskipun yang dimaksud penghormatan tidak boleh. Meskipun yang dimaksud penghormatan untuk syarat Nabi SAW sudah tidak boleh lagi. Dulu ya, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam penghormatan dengan sujud. Para malaikat menghormati Nabi Adam dengan sujud. Tetapi ketika Nabi SAW penghormatan dengan sujud sudah tidak diperbolehkan lagi. Sudah tidak diperbolehkan lagi. Sehingga kita pun menghormati kepada yang sepuh iya, tapi tidak sampai pada sujud. Rukuk pun tidak boleh apalagi sujud. Terus gimana kalau melewati sesepuh? Permisi, assalamualaikum, misalnya permisi, bungkuk sedikit nggak apa-apa, bungkuk sedikit nggak apa-apa. Sebagaimana budaya Jawa. Tapi kalau sampai bungkuk, ruku, apalagi sujud nggak boleh, karena itu sudah berlebihan. Sikap ulu yang Nabi sangat antisipasi, di mana itu awal terjadinya kesyirikan di kehidupan manusia. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam beberapa halaman ini, yang dikuatkan penjelasannya oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.